Tes tes. Eee, halo, Arman, Ya, Kuni, suara saya terdengar? terdengar Pak, terdengar Pak. Oke, baik. Eee, Terdengar, saya Pak. mulai ya untuk web 2-nya ya. Ya, Ya. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi juga untuk Arman Purnomo ya, Ya, kemudian ada Kuni Musroha. Salam kenal dari saya pribadi. Mungkin sebelumnya, ini adalah pertemuan Tuweb, pertama kali kita ya, di ya Tuweb Pak, betul. 2 dan, senang sekali bisa berkenalan ya dengan kalian. Tentunya mungkin sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu mungkin ya. Nama saya Bapak Muhammad Iqbal, eee, kebetulan saya saat ini berdomisili di Subang ya, di Subang. Oh, Kemudian, eee, dan, alhamdulillah saya sekarang bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Subang, ya, di jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Jadi, apa namanya, memang saya sehari-hari mengajar gitu ya, mengajar Senin sampai Jumat dan insya Allah hari Sabtu ya, Sabtu atau Minggu saya akan mengajar di TUEB ya, TUEB, ya. seperti itu. Kemudian mungkin selanjutnya, tahap ini ya, tahap berkenalan, masing-masing dari mahasiswa mungkin ya. Mungkin dari Arman dulu, Arman, barangkali bisa dan Kuni mungkin ya, bisa, open kamera dulu Ya barangkali Pak, kalau ya boleh. memungkinkan, silakan barangkali Oke, biar bisa kita bercengkrama ya. ya. Oke, Oke. silakan. Izin Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Ya Arman Purnomo Pak. Saya asal ya. tetangga Pak dengan Bapak. Saya di Lembang Pak. Oh di Lembang, Iya, saya di dekat ya Lembang Pak. berarti ya? Iya, Iya iya, saya di baik. Lembang Pak. Saya mahasiswa dari Teknologi Pendidikan Pak. Keren Gitu. keren. Iya. Saya kerja di sekolah Pak, di sekolah negeri, di SMP Negeri 3 Lembang Pak. Oh, iya iya iya. Iya, Lembang ya. Ya, dekat ya dari sini, iya Lembang. dekat Pak. Iya iya. Sering Pak ke Subang Pak. Saudara juga di Subang. Oh, soalnya di Subang ya? Iya. Baik baik. Ya, saya juga kebetulan, rumah keluarga di Bandung kan, ke sini saya Oh, ngerantau. wah. Jadi memang tiap tiap minggu, hampir tiap minggu tuh lewat Lembang. Mampir Iya Pak, iya. mampir Pak. Iya iya iya, kali-kali kita main ya. Iya, Oke, oke Pak. mungkin Kuni, silakan Kuni barangkali selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Ya. Nama saya Tuni Masahatun. Saya dari UT Daerah Samarinda. Oh, Aslinya Samarinda. dari Ngawi, tapi ini ngajar di Hmm. Tegal. Ajar ya. Oh, iya iya iya. Berarti Kuni Ngajar di, guru? iya, ngajar Eh, di pondok pesantren. oh, iya iya, ajar ya, ajar. Berarti, saat ini berarti guru guru komputer berarti? Bukan, kalau di pesantrennya saya dari teknologi pendidikan juga. Di pesantrennya Hmm. ngajar tahfidz. Oh, tapi oke oke. Baik baik baik. Oke, Saya senang pernah sekali ngajar berkenalan di ya. Subang juga, Pak. Oh iya, di Subang pernah? Di mana? Di Patok Besi. Oh, Patok Besi. Oh, Kanca lumayan ya. Jaya Patok Besi. Iya iya Iya, iya iya, Patok Besi, iya. di Saya rumah pernah ke Taufik sana, tapi juga punya oh, ya ya, sekarang jauh ke Samarinda ya? Kalau rumah asli, oh di Ngawi Samarinda ya? sebenarnya tempat kerja suami. Iya, Ya ya ya, baik baik baik. Oke, jadi guru. Kalau tadi Armanto, guru juga? Bukan Pak, saya operator sekolah sebetulnya. Kalau sekolah ya? Iya, Oke oke, operator baik sekolah. baik baik. Mudah-mudahan lancar kuliahnya ya kalian ya, Ya, amin, amin Pak. sampai lulus ya? Oke, baik. amin. Amin, amin. Baik, mungkin, saya langsung mulai aja mungkin ya, untuk ke materi ya. Jadi, saya mohon izin untuk menyampaikan, saya untuk share screen dulu sebentar ya. Eee, Share screen.
Oke, baik. Bagaimana Arman dan Kuni sudah muncul di layar nih Ya, sudah Pak, yang sudah. saya sharekan ya. Oke, Sudah, baik. sudah. Mungkin saya sampaikan dulu bahwa oke, ini ada lagi yang baru. Ada Nurhani ya. Halo Nurhani, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, eh, Nurhani, apa? eh, barangkali boleh berkenan bisa open kamera. Bentar ya. Ya, Pak, silakan. Ini juga ada Mas Khairul Anam ya. Halo Mas Anam, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Oh iya, eh, Anam barangkali berkenan untuk open kamera. Oh, nggih. Siap. Ya, baik. Bentar ya. Kuat, Mas. Kuat. Oke, baik. Baik, mungkin apa namanya kita tahap perkenalan kembali mungkin ya untuk Anam dan Nurhani. Saya perkenalan diri mungkin ya. Saya Bapak Muhammad Iqbal. Kebetulan saya saat ini berdomisili di Subang dan saya di sini sebagai tutor dari mata kuliah jaringan komputer ya. Dan saya saat ini bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Subang. Ya, nah, mungkin selanjutnya dari Anam, barangkali bisa perkenalkan diri sebelumnya. Silakan. Nama, asal, kemudian kegiatan saya dari mana. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam Habibullah, biasa dipanggil Anam. Ya. Alamat asal saya Jawa Timur, Kabupaten Jember. Oh iya, Jember. Baik. Nah, kegiatan sehari-hari kalau pagi kerja di sekolah sebagai TU dan guru eskul, Pak. Baik, 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 baik. Kita udah dulu ekskul ya. Ya, ya. Berarti sekarang sedang bekerja ya? Ya, sedang bekerja. Sedang bekerja ya. Berarti izin mengikuti web dulu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, iya, iya. Baik, 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 baik. Oke, terima kasih untuk perkenalannya, Anam ya. Oke, lanjut berarti ke Nurhani, silakan Nurhani. Perkenalkan saya Nurani dari Ya. Jawa Timur. Baik. Dari Jawa Timur ya. Nurhani sekarang aktivitasnya sehari-hari sibuk apa? Saya sibuk Pak, kerja, dagang. Kerja ya. Oh iya, 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 iya. Berarti sambil menyempatkan diri kuliah gitu ya. Sambil kuliah, sambil bekerja ya. Berdagang. Baik. Oke, terima kasih ini sudah hadir. Ada Arman, kemudian ada Kuni Masroha, ada Nurhani dan Khairul Anam ya, yang saat ini sudah siap ya untuk mengikuti web 2 ya dari jaringan komputer. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, ini sudah saya share screen di layar ya, sudah muncul, sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Baik. Nah, jadi yang perlu diketahui dulu mungkin terkait mengenai web ya. Web itu adalah tutorial webinar ya. Tutorial webinar yang dimana tujuannya untuk apa? Untuk mengadakan tatap muka ya. Tatap muka secara langsung, secara online, yang dimana mempertemukan antara tutor dengan mahasiswanya. Nah, apa tujuannya? Untuk melakukan diskusi, tanya jawab gitu ya. Kemudian pemaparan materi atau apapun yang berhubungan dengan tugas gitu ya. Karena mata kuliah berpraktik, ini kan jaringan komputer itu mata kuliah berpraktik ya. Mata kuliah berpraktik itu difokuskannya hanya kepada tugas ya. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu harus masuk gitu ya, harus masuk.
harus dikumpulkan. Tepat waktu, tidak boleh kosong gitu ya. Ya begitu ya. Jadi apa namanya? Untuk memperlancar itu gitu ya. Untuk memperlancar itu dilakukanlah tuweb. Nah, tuwebnya itu ada 4 kali ya. Ada 4 kali. Sebentar ya. Nah, si tuwebnya ada 4 kali ya. Nah, tuwebnya 4 kali, kemudian setelah itu tadi nanti untuk tuweb pertama itu kalian akan menonton aktivitas belajar 1. Di situ aktivitas belajar 1 di situ ada yang namanya YouTube ya. YouTube yang dihadirkan dari UT ya, dari UT. Di situ ada disampaikan, kalian tinggal tonton saja, itu tuweb 1 ya. Nah, terus tuweb 2, tuweb 3, tuweb 4 itu adalah tanggung jawab dari tutor. Ya, dari tutornya. Nah seperti itu ya. Jadi dari tutor sendiri yang bertanggung jawab untuk menyampaikan terkait mengenai tuweb 2, 3, dan 4. Nah, kalau untuk tuweb 2 itu akan membahas terkait mengenai tugas 1. Kalau tuweb 3 akan membahas terkait mengenai tugas 2. Kalau tuweb 4 akan membahas terkait mengenai tugas 3. Gitu ya. Nah, jadi disarankan jika ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, atau misalkan terkendala dalam mengerjakan tugas ini gitu ya, kalian jangan sukar untuk bertanya di dalam diskusi di tuweb ini gitu ya dengan tutor. Nah, terus nanti siapa yang menilai tugas gitu ya? Nah, yang menilai tugas ini adalah tutor atau saya di sini ya. Saya akan menilai tugas kalian gitu ya. Saya akan memperhatikan mulai dari beberapa hal penting nih ya, hal penting. Nah, sebelum saya memeriksa tugas, saya akan melihat dulu nih soalnya bagaimana konteksnya gitu ya. Konteks soalnya bagaimana nih? Ada berapa butir soal di situ dan bagaimana kedalaman dari tiap soal. Bagaimana requirement atau kebutuhan dari masing-masing soal itu bagaimana gitu ya. Terus sejauh mana yang harus mahasiswa jawab? Saya akan ukur satu-satu gitu ya, sehingga setiap mahasiswa akan dilakukan pengukuran secara maksimal dari butir-butir poin di sini gitu ya. Nah di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian pahami dulu soalnya sebelum mengerjakan gitu ya, sehingga apa, sehingga bisa tercapai skor maksimal yaitu 100 ya, insya Allah. Tapi saya percaya di sini baik untuk Arman, baik itu Nurhani, kemudian Uni gitu ya, dan apa 6 gitu ya, pasti kalian bisa mencapai nilai 100 ya, insya Allah. Nah, kalian pahami dulu soalnya dengan baik-baik gitu ya. Nah, saya akan coba jelaskan dulu terkait mengenai soal ini ya. Nah, yang pertama di sini untuk tugas 1 ini itu dia dibuka dari Senin 20 Oktober ya, 20 Oktober kurang lebih seminggu yang lalu ya. Nah, kemudian akan dikumpulkan hari Senin, 2 hari lagi ya, 2 hari lagi, masih lama. 2 hari lagi, tanggal 3 November, Senin, jam 3 sore ya, jam 3 sore. Nanti akan saya coba chat kembali di grup ya. Saya coba chat kembali di grup, grup chat dari e-learning ya, agar mengingatkan kalian supaya tidak telat mengumpulkan tugas ya. Nah, karena untuk syarat mata kuliah ini muncul nilai ya, jaringan komputer itu tidak boleh ada tugas yang kosong ya, nggak boleh. Nah, terus berikutnya di sini yaitu yang pertama, kita lihat tugasnya. Silahkan pelajari panduan praktek tugas 1. Nah, itu dulu ya. Berarti kalian pahami dulu nih. Di sini ada sumber tugas tutorialnya. Nah, ini ada panduan praktik MSIM 4204 jaringan komputer. Ada panduannya. Ya, kalian baca ya. Ya, kalian baca. Nah, di sini nih. Nah, ini panduan praktiknya ada di sini. Tinggal dibaca. Dibaca dengan baik ya. Nanti saya coba bedah satu-satu ya. Nah, saya di sini akan melakukan tips ke kalian bagaimana caranya supaya mendapat nilai skor 100 ya.
Nah, yang pertama di sini adalah yang poin A itu adalah buatkan satu buah kabel strike. Nah, buatkan kabel strike ya. Nah, berarti kalian harus tahu kabel strike itu jenis kabel apa, untuk apa, ya. Terus nanti berfungsinya untuk apa, gitu ya. Bagaimana cara membuatnya, ya. Apakah ada mekanismenya dan lain-lainnya itu bagaimana. Kalian pahami dengan baik-baik, pelajari di panduan praktik ini. Ya, terus berikutnya B, lakukan pengujian dengan menggunakan LAN tester atau menghubungkan ke perangkat lain. Nah, ada LAN tester, apa tuh LAN tester gitu ya? LAN tester itu apa sih? Oke, apa hubungannya dengan kabel strike gitu ya? Terus untuk apa LAN tester? Biar apa gitu ya? Biar apa pakai LAN tester? Kenapa harus diuji? Gitu kan ya? Jadi kita bertanya-tanya tuh, kenapa kayak gitu ya? Nah, kita harus paham sampai sejauh itu ya. Nah, kemudian nanti kalian baca kembali di panduan praktiknya. Untuk apa LAN tester? Gitu ya. Apa perannya, apa fungsinya gitu ya. Nah, terus berikutnya, kalau kalian sudah melakukan 2 poin ini, praktikumnya sudah selesai nih ya. Nah, lakukan pelaporan kegiatan praktiknya yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Jadi, kalian wajib membuat link rekaman video. Terserah mau link rekaman video diupload ke YouTube, boleh ya. Mau diupload ke Google Drive atau ke SharePoint, boleh. Boleh ya, boleh asalkan si videonya di open access ya. Kalian tahu open access nggak? Tahu open access? Tahu, Pak. Iya, jadi semua orang bisa mengakses videonya gitu Ya. ya. Jangan di Akses private link. videonya. Iya. Heeh. Akses link Jangan. ya, Pak. Betul sekali Arman ya. Jadi jangan sampai di private. Jadi ketika tutor ngeklik videonya nggak kebuka videonya gitu ya. Iya. Atau susah dibuka atau butuh perizinan gitu ya. Perizinan. Betul. Nah, begitu ya. Nah, oke. Nah, terus berikutnya nih. Pertama, di videonya itu adalah perkenalkan diri dulu. Ya. Boleh sebutkan nama, boleh sebutkan NIM-nya, kemudian asal dari UT dari mana gitu ya. Nah, kemudian barulah jelaskan terkait mengenai langkah-langkah prakteknya gitu ya. Disertai dengan aktivitas kegiatan mahasiswanya. Jadi wajib muncul wajah ya, wajib muncul wajah kalian, wajib kalian di situ megang alatnya ya, kalian sedang mendemonstrasikan, kalian sedang mempraktekkan ya. Mempraktekkan pertama kalian sebutin dulu satu-satunya. Misalkan pertama untuk membuat kabel strike kita membutuhkan alat ini. Alat pertama ini, alat kedua ini, alat ketiga ini, keempat ini, terus sebutin alatnya dan bahan-bahannya gitu ya. Kemudian kalian lakukan praktek sambil menjelaskan. Misalkan pertama gitu ya, kita siapkan kabel UTP. Kabel UTP kemudian kita kupas gitu ya. Kita kupas si kulit dari kabel UTP-nya gitu ya. Nah, menggunakan silet gitu ya atau pemotong gitu ya, pemotong kabel. Nah, nanti ketika kulit itu sudah terkelupas, terdapat 8 kabel dan seterusnya ya sampai selesai gitu ya. Sampai selesai. Nah, gitu. Jadi begitu ya. Nah, sebentar ya. Oke, nah terus berikutnya yaitu di sini hasil yang praktek yang telah dilakukan di sini tunjukkan ya bahwa kalian di situ sudah menyusun susunan warna gitu ya, susunan warna 8 kabel sesuai dengan aturan yang ada pada pengkabelan kabel strike gitu ya. Kabel strike terus udah gitu kalian tunjukkan ke layar kabelnya. Nah, kemudian setelah itu kalian kalau sudah pastikan itu baru crimping gitu misalkan ya. Nah, nanti baru saya itu kalian tester nah gitu sampai kabelnya selesai jalan gitu ya. Nah, nanti ada kata-kata penutup dari kalian, ya udah closing gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri mahasiswa yang akan mendapatkan nilai 100 dari saya gitu ya. Jadi ketika ada semua komponennya lengkap, maka itu akan mendapat nilai 100 dari saya ya. Nah, sekarang
Sekarang saya akan memperlihatkan apa namanya. Nah, gini ya. Oke, sebentar. Di layar kalian saya nggak muncul di layar ya? Muncul Pak, Bapak ada muncul. Ada muncul ya? Ya. Oke, baik. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui ya, bahwa sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Kenapa di layar saya nggak muncul saya? Sebentar. Apakah sekarang saya muncul di layar? Muncul Pak, muncul. Muncul ya? Oke, baik. Nah, di sini di layar kalian muncul apa yang saya pegang? Muncul Pak. Ada. Nah, ya. Nah, jadi di sini ini adalah kabel UTP ya. Kabel UTP dengan 8 warna ya. Dengan 8 warna ya. Dari sini udah saya crimping ya. 8 warna. Jadi di sini ada urutannya ya, ada urutannya. Jadi di sini dari kanan ke kiri ya. Jadi urutan itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Itu urutannya sesuai ya. Nah, disebut kabel strike itu karena posisinya dia sama. Jadi antara kiri dan kanan atau antara ujung dan ujung itu dia sama urutannya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat. Ini urutannya sama, ya urutannya sama. Jadi urutannya sama. Nah, kalau ada yang namanya kabel selain kabel strike through, ada namanya kebalikannya itu kabel crossover. Kalau crossover, ya, crossover itu berarti di sini warnanya kayak tadi kayak si strike warnanya ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat. Nah, nanti di sini di satunya lagi itu berubah warnanya. Berubah. Iya, jadi nanti dari sini 1 ke 3, 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7, 8 ke 8. Jadi dia akan cross, ngilang. Jadi ketika di sini nomor 1, di sini nomor 3 nyalanya. Ketika di sini nomor 2, di sini nomor 6 nyalanya. Ketika di sini nomor 3, di sini nomor 1 nyalanya. Ketika di sini nomor nomor 4, di sini 4 nyala, 5 dan 5, 6 di sini 2 yang nyalanya. Nanti 7, 7, 8, 8. Begitu ya. Jadi ketika nanti dites oleh line tester itu kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah line tester. Line tester. Ini line tester. Ini adalah kabel UTP ya, atau unshielded twisted pair. Kalau ini kabel tadi kabel UTP, dan ini adalah line tester. Kemudian ini satunya lagi untuk memudahkan dalam mengupas kulit kabel kabel UTP-nya menggunakan yang namanya rotary. Rotary ini alat untuk memutar si kabelnya ya. Nah, di sini kayak gini dijepit, nanti diputar. Ini adalah rotary ya. Atau alat yang bisa merotasi kabel ya. Sehingga ini nanti kabelnya akan terkelupas. Di sini tuh ada pisau ya, ada mata pisaunya. Nah, ini kalian bisa nanti searching ya di internet. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah, kemudian tadi selain itu juga kalian membutuhkan yang namanya RJ45-nya ya. Ini RJ45-nya. RJ45-nya. Ini RJ45 ya. Jadi kalau udah dipasang kan seperti ini ya. Ini udah jadi RJ45-nya ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian jika ingin mengecek dari si mengecek dari si LAN-nya di sini ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini udah nyala ya. Ini kalau di layar kalian muncul nggak? Nyala nggak? Muncul Pak. Muncul ya. Muncul ya Arman ya. Nah, nanti di sini ini akan menyala line tester ini dari angka 1 sampai 8.
Iya. yang mengukur tadi 8 warna tadi. Karena Iya. kan tadi kan kalau ada 8 warna, berarti ada 8 Delapan. lampu indikator. Iya. Ya, nah kemudian nanti di sini kalian lakukan pengukuran ya. Nah, untuk pengukuran pakai line tester. Nah, kemudian untuk memastikan si line tester ini, si kabelan ini dia kuat, ini harus menggunakan yang namanya tang crimping. Itu tang crimping ya. Nah, nanti di sini di crimping seperti ini ya. Nanti kalau susunan warnanya udah sesuai, tadi putih oranye, putih hijau biru, putih coklat coklat dimasukkan. Kemudian udah kuat, baru nanti kamu masukkan ke tang crimping. Nah, seperti ini ya, posisinya seperti ini. Nah, seperti ini, nanti kalau udah di krim ya, sekuat mungkin, sehingga nanti si RJ45 ini kan dia memiliki piringan kuningnya ya. Nah, kuning ini akan menusuk ke si kabel UTP ini. Dan menusuk sekuat mungkin gitu ya. Nah, sehingga kalau sudah kuat, maka dia akan terbaca gitu ya, ketika dicolokan ke komputer. Nah, begitu ya. Nah, untuk untuk mengukur keberhasilan kabel UTP ini, tadi kita bisa menggunakan yang namanya line tester ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada dua bagian. Kalau yang saya di sini ini ada remote sama loopback ya. Nah, kita colokkan ke remote, kemudian yang ini ke testernya. Dan seperti ini ya. Nah, terus kita nyalakan. Nah, ini tandanya nih si warna yang ada di sini itu nyala satu ya. Ini juga nyala satu. Berarti tandanya apa? Ini terhubung nomor satu. Atau si putih oranye benar. Ya, ini putih oranye benar. Antara kiri dan kanan itu benar putih oranye. Jadi dia connect ya. Terus berikutnya. Nah, nomor 2. Ini nomor 2. Ini dia nyala. Kiri kanan nyala ya. Artinya apa? Si warna orange-nya benar. Ya, kalau tadi kan nomor 1 nomor 1 itu kan dia putih oranye ya. Nomor 2 ini orange. Nah, orange-nya udah bener nih, terhubung warnanya. Nah, ini udah oke. Dia udah oke. Kemudian berikutnya nomor 3. Ini nomor 3 ya. Ini nomor 3 dia nyalanya udah normal. Ya, normal. Nah, ini tandanya berarti kamu berhasil nge-crimping nomor 3 ya. Putih oranye, putih hijau. Nah, ini putih hijau. Putih hijau nomor 4. Nah, ini berhasil juga nyala ya, kiri kanan nyala. Nah, ini warna biru. Ya, tadi kan saya bilang, kenapa disebut strike? Karena ketika di sini nomor 1 nyala, di sini 1 juga nyala. 2 nyala, 3 4 5 5 itu strike. Artinya lurus. Ya, beda dengan cross. Nah, terus berikutnya nih nomor 5. Nah, ini 5 nyala. Ya, ini 5 nyala. 5 nyala, kemudian 6 normal, 7 dan 8 nyala ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tandanya ini sudah selesai. Kalau hijau sudah selesai. Artinya semua kabel di sini dari urutan nomor 1 sampai nomor 8 itu sudah connect karena udah warna hijau ya. Sudah oke. Berarti ini kabel sudah siap digunakan nih. Ya, nah seperti itu. Itu adalah tugas kalian ya. Tugas kalian mempraktekkan seperti itu. Mulai dari penjelasan alat dan bahannya, kemudian kalian jelaskan urutan cara kerjanya, kalian jelaskan langkah-langkah praktikumnya sampai si kabel strike ini bisa selesai dan jalan gitu ya, normal. Oke. Seperti itu ya. Nah, itu alat dan bahannya. Kalau dari saya sendiri tadi alat-alatnya ya. Yang pertama itu adalah kabel UTP-nya. 1 ya. 1 kabel UTP. Kemudian 2 adalah RJ45-nya. Ya. Kemudian 3 adalah rotary. 3 rotary. Kemudian yang keempat itu ada tang crimping-nya. Dan yang kelima ada line testernya. Nah, jadi cukup 5 komponen ya. Cukup 5 komponen untuk membuat kabel strike bisa berjalan dengan normal dan baik gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai panduan praktiknya ya. Panduan praktik. Sebentar saya buka dulu panduan praktiknya.
Eh, ini teman-teman dari UTEK bagaimana? Udah muncul di layar yang saya share? Belum, Pak, belum. Oh, belum muncul. Masih belum muncul? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke, sebentar ya, maaf. Tim saya ada problem sebentar ya. Siapa? Bentar. Kamera saya ini muncul, bentar ya. Oke, baik. Nah, maaf ya. Mohon maaf ya, tadi tim saya bermasalah. Maaf. Oke. Mungkin dibawa ke sana. Baru lah. Oke. Baik. Nah, kita teruskan lagi. Oke, baik. Nah, gimana yang saya share udah muncul? Sudah, Pak, sudah muncul, Pak. Muncul ya. Baik. Nah, kita teruskan lagi di sini. Jadi, ya, gimana? Oke, saya akan lanjutkan lagi ya di sini ya untuk tahapannya. Jadi di sini kalian kan tadi kan harus paham terkait mengenai buku panduan praktiknya, harus paham ya. Nah, jadi kalian harus memahami dulu bagaimana terkait mengenai pengerjaan dari soalnya. Yang pertama di sini untuk ruang lingkupnya, di sini ada panduan praktikumnya ya. Di buku panduan praktik yang kalian sudah miliki, di sini ada penjelasannya. Yang pertama adalah praktik 1, yaitu alat jaringannya. Yang kedua adalah praktik 2 terkait mengenai implementasi TCP/IP, dan yang ketiga adalah praktik simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, nanti yang pertama di sini ini adalah praktik pertama, itu akan berfokus kepada alat jaringan ya. Alat jaringan, di sini kita akan coba lihat di sini ya, untuk tahapan persiapannya tadi ya, di sini ya, dijelaskan bahwa untuk bahan-bahan yang diperlukan ya, di sini terkait mengenai pembuatan kabel jaringan ini. Di sini yang pertama itu adalah peralatan jaringan praktikumnya, yang kedua adalah kabel twisted pair gitu ya. Nah, kabel twisted pair merupakan kabel yang banyak digunakan untuk jaringan komputer. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya, maupun menghubungkan setiap perangkat yang ada di dalam sistem jaringan. Pada beberapa kasus, kabel ini juga sering digunakan sebagai media untuk memperluas jaringan dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Ya, nah secara fisik kabel twisted pair bisa didefinisikan sebagai kabel pasangan yang berbelit, yang mana jika kita simpulkan bahwa kabel ini berpasangan antara satu kabel dengan kabel yang lainnya. Ya, nah hal ini dimaksudkan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi
elektromagnetik dari kabel unshielded twisted pair-nya, dan crosstalk atau cakap silang di antara pasangan kabel yang berdekatan. Nah ini ya, jadi kabel ini tuh memang sekarang adalah zamannya bukan wired kabel ya, tapi wireless ya, wireless atau sudah tidak menggunakan kabel lagi gitu ya. Rata-rata sekarang orang senangnya wireless atau wifi gitu ya, pakai wifi. Nah, tapi satu-satunya kelemahan dari wireless itu adalah permasalahan mengenai jaringan, permasalahan mengenai koneksi. Ya, wireless itu kadang suka terputus gitu ya, kadang tidak stabil jaringannya ya. Nah, tapi kalau menggunakan kabel itu akan pasti stabil, ya pasti akan stabil, tidak akan berpengaruh ke sinyal gitu ya, karena kabel itu cenderung dia tidak terganggu oleh cuaca, tidak terganggu oleh suhu, ya tidak terganggu oleh wilayah gitu ya, karena kabel itu berfokus kepada struktur data yang terhimpun di dalam satu kabel itu gitu ya, jadi aman ya, beda dengan yang wireless wifi gitu ya, beda. Kamu ketika pakai wifi sering tidak connect atau sering bermasalah? Sering ya, atau sering ya, sering banget ya Arman ya. Nah, kalau enggak sering disconnect, sering tiba-tiba sinyal hilang gitu ya. Kamu lagi job seperti ini nih, tiba-tiba sinyal hilang gitu ya, tidak maksimal, kemudian disconnect dan lain-lain, itu permasalahan yang selalu ada di dalam wireless ya. Nah, seperti itu. Beda dengan kabel, dia lebih stabil, dia lebih kuat, dia lebih stable, kemudian dia dari sisi koneksi kecepatannya juga stabil ya. Baik itu transmit atau resepnya dia kuat gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini keunggulan penggunaan kabel twisted pair dibandingkan dengan jenis kabel lainnya yaitu koaksial adalah apabila terjadi kerusakan pada salah satu kabel, maka tidak akan mengganggu semua jaringan. Contoh dari twisted pair ini adalah UTP dan STP ya. Nah, tadi kan UTP itu dijelaskan ada 8 kabel di dalamnya. Nah, ketika satu terputus, itu tidak akan memutuskan semua jaringan UTP seluruhnya gitu ya. Jadi karena ada 8 kabel, berarti dia saling mensupport satu sama lain gitu ya. Ketika satu terputus, maka yang lain tetap bisa mengcover pekerjaan si satu kabel yang ini yang putus ini. Gitu ya. Nah, si UTP ini gitu ya. Nah, tadi di sini masih banyak digunakan di rumah-rumah gitu ya. Ada yang menggunakan jaringan internet rumah gitu dan lain-lain ya. Nah, ini masih menggunakan UTP ataupun di sekolah-sekolah, tadi ya di madrasah-madrasah atau di kampus gitu ya, masih menggunakan kabel UTP. Di kampus saya juga sama. Di lab komputer karena membutuhkan kecepatan yang maksimal, kecepatan yang stabil gitu ya. Itu masih menggunakan kabel di lab saya. Ya. Nah, tapi ketika mahasiswa keluar lab gitu ya, berdiskusi santai di luar, kemudian sambil nongkrong atau sambil di kantin gitu ya, nah itu kami sediakan wireless wifi ya, yang lebih yang lebih fleksibel, yang lebih santai, kemudian bisa mencocok ke semua spot-spot gitu ya, dari berbagai area gitu ya di kampus gitu ya. Nah itu cocok gitu ya untuk yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Tapi kalau untuk di lab komputer, ketika praktikum, ketika belajar, ketika ujian, itu pasti membutuhkan koneksi yang stabil, kuat, kemudian dia transmit dan resepnya simetris itu ya, terjaga. Nah itu membutuhkan kabel ya. Nah ini adalah tadi penampakan dari si kabel UTP-nya ya. Nah yang hitam itu adalah pelindungnya. Tadi rotary itu adalah berfokus untuk melepas si kabel ini, kabel pelindungnya atau kulit pelindungnya ya, cangkangnya. Nah, si kabel UTP ini tadi ada 8 warna. Nah, si 8 warna ini berkubu-kubu. Ya, ada putih biru dengan birunya. Ya, jadi putih biru dengan birunya, yang ini putih coklat dengan coklatnya, yang ini putih orange dengan orange-nya, yang ini putih hijau dengan hijaunya, ya. Kemudian Nah, itu ya. Nah, terus di sini ini ada kabel serat putih ya. Kabel serat putih ini adalah sebagai pelindung ya, pelindung juga sama.
Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada 8 warna dan masing-masing ada kabel putih dan warnanya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk kabel UTP sendiri itu ada berbagai jenis ya. UTP itu ada berbagai jenis. Nah, ada kabel UTP yang paling mahal sampai paling murah ya. Nah, itu dikategorikan ke dalam CAT ya, CAT atau CAT. CAT itu kategori ya, kategori. Ada kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemudian 7 dan 8 ya. Paling mahal itu adalah di CAT 8. Ya, di CAT 8. Nah, semakin ke bawah itu si CAT itu semakin berkualitas, semakin bagus, semakin mahal dan semakin tebal si kabelnya. Semakin susah untuk dikerimping. Makanya kalau untuk mahasiswa, untuk siswa itu bagusnya kalau mau praktek menggunakan CAT 6 ke bawah. Kayak CAT 5E, CAT 5, CAT 4 boleh itu dipakai untuk praktikum karena tidak akan susah dalam melakukan crimping, pengelupasan kabelnya gitu dan lain-lain ya, tidak akan susah. Tapi kalau berbicara kabel CAT 6, CAT 7, CAT 8 itu sangat susah sekali untuk dibuka cangkang kulitnya. Sangat susah untuk di crimping, kaku, tebal gitu ya. Nah, saya juga waktu itu pernah akan ujian di kampus, saya melakukan crimping ya si kabel UTP tapi CAT 6 dan itu luar biasa. CAT 6 itu baru dipegang juga udah tebel gitu ya, udah susah itu tuh, kaku gitu ya, apalagi di crimping satu-satu, waduh. Waktu itu saya pernah nge-crimping untuk 32 komputer, bayangin ya, 32 komputer di crimping pakai CAT 6, waduh sakit tangan ya, karena saking berat kabelnya, saking tebal gitu ya, membutuhkan tenaga ekstra gitu ya. Nah, itu bisa seharian ya. Walaupun cuma 32 komputer, tapi karena dia pakai CAT 6, itu bisa lama pengkerimpingannya ya. Begitu ya. Nah, tadi yang membedakannya apa lagi nih si CAT ini? Kecepatannya. Nah, tadi kan semakin mahal ya, semakin mahal tuh semakin bawah semakin mahal. Nah, semakin ke atas tuh itu dia semakin murah. Karena apa? Kecepatannya rendah. Ya, kabel satu ini kategori 1 ini biasanya untuk melakukan POS atau itu telepon servis yang jadul ya. Terus ada kategori 2, CAT 2 itu untuk telepon lokal, itu 4 Mbps kecepatannya. Terus ada kategori 3, CAT 3, ini pakai Ethernet. Untuk kecepatan Ethernet itu dari 10 Mbps sampai 16 Mbps ya. Terus ada 16 atau kan 4 kategori 4 itu ada di 20 MHz dan dia kecepatannya di 16 Mbps gitu ya, dengan topologi token ring. Terus ada di kategori 5 nih. Nah, ini yang sering dibeli oleh orang ya, kategori 5 tuh ya, CAT 5. Menghubungkan perangkat dan karakteristik transmisinya sampai dengan 100 MHz. Dikenal dengan istilah fast Ethernet. Nah, jadi nanti kalian nih ya, ketika kalian nanti praktikum yang namanya Mikrotik gitu ya. Itu salah satu brand dari jaringan. Terus ada Cisco gitu ya. Cisco dia akan menggunakan fast Ethernet. Ya, fast Ethernet dalam melakukan konfigurasi simulasi jaringannya ya. Nah, nanti juga kita akan coba praktikumkan Cisco ya. Nah, ada di tugas ketiga itu harus membuat jaringan Cisco gitu ya. Dan dengan beberapa aturan yang disiapkan gitu ya. Nanti kita akan coba bersama-sama dalam melakukan mapping simulator ya. Terus berikutnya ada kategori 5E. Nah, 5E ini sebenarnya adalah perbaikan kualitas dari kategori 5. Ya. Nah, dia laju datanya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang CAT 5. Di sini CAT 5E itu adalah 100 MB per second. Itu maksimalnya ya. Nah, terus ada kategori 6 dan 7, dia untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik yang transmisinya lebih tinggi lagi, misalnya untuk server gitu ya. Nah, itu membutuhkan transmisi sampai 250 Mbps sampai ke 600 Mbps. Ya, dikenal baik dapat menyampaikan data dengan laju 1 GB per second, atau dikenal dengan istilah gigabit Ethernet gitu ya. Oke, nah seperti itu. Kemudian berikutnya di sini tadi disampaikan
bahwa si Cat 8 ya tadi ya. Cat 8 itu adalah Cat paling mahal ya. Dan dia itu digunakan untuk menggunakan data center atau server ya. Kabel dapat dilalui frekuensinya itu adalah 1 GHz sampai 2 GHz. Dan kecepatan transfernya itu adalah sampai 40 Gbps. Wah, luar biasa ya. Per second itu cuma 40 per second dapat 40 giga ya. Bayang kalau kamu download per secondnya 40 giga. Kabel Ethernet Cat 8 membutuhkan pelindung metal. Nah, ya, jadi dia pelindungnya tuh bukan hanya serat doang kayak tadi, serat atau pelindungnya berupa kertas gitu ya. Tapi di sini pelindungnya berupa metal pada bagian konektornya ya, dan maksimum koneksi stabilnya hanya sampai jarak 30 meter. Nah, jadi ini si kabel Cat 8 ini adalah kabel paling sempurna, kabel paling bagus gitu ya. Dan dia mampu menempuh jarak pengiriman data sampai 30 meter. Oke, begitu ya. Nah, terus berikutnya di sini ada contoh di sini ada Cat 6 ya. Cat 6 seperti ini. Jadi dia memiliki crossing. Ini crossing itu kayak apa ya? Kayak plastik ya. Plastik berbentuk plus ya. Plastik kan itu plastik mirip kayak sedotan ya. Nah, si crossing ini tujuannya untuk memisah antar warna dalam UTP ya. Baik itu warna orange, biru, hijau, coklat gitu ya. Dia dipisah. Karena dia merupakan sekat ya. Sekat yang memisahkan antara 4 warna ini. Nah, ini Cat 6 ya. Makanya Cat 6 ini tebal sekali ya. Tebal dan kuat karena ada si crossing ini. Ya, dan ini keterangannya di sini ada. Jadi kalau kalian nanti baca di kabel jaringan itu di situ ada keterangannya. Di sini ada tulisan Cat 6, Cat 5. Nah, ini tuh ada 5E tulisannya, dia 5E. Berarti ini dia jenisnya adalah Cat 5E. Nah, ini 5E. Ya. Oke. Nah, kalau ini adalah kabel STP. Kabel STP ini dia lebih canggih dibanding UTP ya. Di sini untuk pelindungnya ini ada 2 bagian, ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian dalam itu adalah terbuat dari aluminium foil, ya. Kemudian nanti dia akan melindungi sama 8 kabel, di mana satu kabelnya itu terbagi atas 2, yaitu ada kabel putih dan coklat ya. Nah, kemudian ada putih hijau dan hijau, ada putih oranye dan oranye, ada putih biru dan biru ya. Oke, baik. Nah, terus berikutnya nih kita akan perkenalan juga dengan kabel yang lain ya. Jadi ada kabel plate datar. Nah, plate datar ya. Kabel plate datar seperti ini, jadi dia kayak kabel yang tipis gitu ya. Dipres. Nah, ini kemudian kabel ini dalam perkembangannya ini si kabel UTP tadi itu sebenarnya itu bisa diperkecil gitu ya, bisa dipres gitu ya, dipres sehingga jadi tipis gitu ya kabelnya. Dan ini fleksibel dan gampang ditekuk ya. Kalau yang ini yang atas itu ditekuk tuh susah, dia cenderung kaku ya. Nah, kalau yang ini dia kabelnya itu tipis, kemudian dia datar, kemudian dia fleksibel dan gampang ditekuk. Jadi ini lebih cocok kalau kita punya kabel ini, misalkan kita punya rumah yang misalkan banyak sudut-sudut yang yang kecil-kecil gitu ya, yang sempit-sempit, nanti itu bisa diselip-selipkan si kabel ini di antara barang-barang kita gitu ya. Nah ini si kabel plate ini tuh dia kurang dari 30 meter, kurang terlalu panjang gitu ya. Nah ini, kalau ini kita beli jadi ya, kalau ini kita bisa masang sendiri. Begitu. Terus ada RJ45. Nah ini RJ45 nih, RJ45 juga beda-beda ya. Yang disamakan RJ45 itu tadi kalau yang saya itu untuk tipe yang 5, Cat 5 yang tadi ya. Ini ada Cat 5. Cat 6, Cat 7, Cat 8. Nah, kalau yang Cat 5 dan 6 itu dia hampir mirip, hampir setipe. Ya, dia menggunakan plastik. Tapi kalau Cat 7, Cat 8 ini dia sudah menggunakan logam metal. Jadi dia lebih kokoh ya, lebih kuat, lebih kokoh, dan pastinya lebih mahal. Ya, karena red
transfer datanya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Tapi harganya luar biasa, ini bisa berkali-kali lipat dari harga Cat 5, Cat 6. Nah, saya juga di sini menggunakan Cat 6 luar biasa, sangat-sangat canggih ya. Jadi di kampus itu pakai Cat 6, waktu ujian tuh kerasa cepat sekali ya. Nah, dan saya belum pernah mencoba Cat 7, Cat 8 ya. Nah, ini tapi saya lihat untuk spesifikasinya ini sangat-sangat jauh sekali dengan Cat 6 dan Cat 5 ya. Itu. Nah, kemudian tadi ada tang crimping ya. Di sini untuk mengelupas kabelnya, kemudian plus dengan mengkrimping si RJ45-nya. Nah, seperti ini ya, ini prosesnya. Nah, mengelupas itu bisa menggunakan rotary atau bisa menggunakan menggunakan si tang crimping ini ya. Betul, Arman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah si rotary-nya atau pengupasnya ya, kalau diperlukan. Ini tester yang tadi saya tunjukkan ya. Ya, tadi kan nyala 1 sampai 8 gitu ya. Nah, ini juga sama. Tidak ada bedanya dengan yang saya ya. Sama. Kemudian ini adalah proses pengetesan tadi saya. Pengetesannya ya. Jadi kalau muncul warna 1 di kiri, maka akan muncul warna kedua di kanan gitu ya. 1 kiri 1 kanan, 2 kiri 2 kanan, 3 kiri 3 kanan terus gitu ya. Warnanya samaan, berbarengan ya. Nah, di sini untuk tahap pelaksanaannya tadi kan di sini kalian tahapannya itu kita akan mempraktikkan bagaimana membuat kabel jaringan. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan perangkat atau alat-alat yang nanti dibutuhkan untuk melaksanakan praktik ini. Untuk alat-alat ini bisa dibaca kembali pada modul ke-1. Nah, kita akan mempraktikkan pembuatan kabel strike dan crossover. Nah, ini crossover ya, dan strike. Nah, si kabel strike dan crossover ini sebelumnya nih kalian harus tahu ya. Jadi untuk menghubungkan dua perangkat gitu ya, itu membutuhkan kabel ya. Nah, yang pertama di sini untuk menghubungkan komputer ke switch. Nah, switch ya, kalian harus tahu switch. Pernah lihat switch nggak kalian? Pernah, Pak. Oh, pernah ya, Arman pernah ya. Pernah. Nah, switch. Kalau router pernah router? Router pernah juga, Pak. Router ya. Nah, kalau switch tadi untuk ngebagi jaringan data ya. Kalau router dia untuk melakukan routing atau mapping dari perangkat jaringannya ya. Nah, tadi untuk menghubungkan komputer ke switch menggunakan kabel strike. Untuk menghubungkan switch ke router menggunakan strike. Untuk menghubungkan hub ke router menggunakan strike. Menghubungkan router ke access point menggunakan strike. Menghubungkan switch ke access point menggunakan strike. Dan menghubungkan modem ke switch itu menggunakan kabel strike. Begitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari kabel strike. Nah, sekarang bagaimana kan crossover kebalikannya? Ya. Kalau tadi kabel strike itu cenderung adalah menghubungkan dua perangkat device yang berbeda. Kayak hub dengan switch. Kayak hub dengan router. Switch dengan router itu beda perangkat. Dia menggunakan strike. Tapi kalau crossover dia cenderung adalah perangkat yang sama. Kalau di kabel strike misalkan ya tadi ya, kita menghubungkan dari komputer ke switch. Nah, itu adalah beda perangkat. Komputer ke switch berarti menggunakan strike. Tapi kalau komputer ke komputer, atau menghubungkan switch ke switch, ya, atau menghubungkan hub ke hub, atau router ke router, atau dua perangkat yang sama dihubungkan. Nah, itu menggunakan menggunakan crossover. Ya, jadi crossover itu cenderung untuk menghubungkan dua perangkat yang mirip yang sama. Kalau kabel strike itu untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya ya seperti itu. Kemudian tadi untuk warnanya jelas ya. Kan ada putih oranye, nomor 1 putih oranye, nomor 2 adalah oranye, yang nomor 3 adalah putih hijau, yang keempat adalah hijau, yang kelima adalah putih biru, yang keenam itu adalah putih biru, kemudian yang ketujuh itu adalah putih coklat, yang kedua adalah coklat. Ya, seperti itu.
Nah, ini adalah urutannya seperti ini nih. Ini untuk yang kabel strike ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat. Ini harus dihafal. Ya, harus hafal. Kemudian berikutnya, nah ini yang bawah itu adalah untuk kabel cross. Tadi kan kalau strike itu kan dua-duanya sama sebetulnya warnanya ya. Kalau cross itu beda. Jadi si cross itu yang satu seperti ini warnanya ya, putih oranye, putih hijau biru hijau, coklat. Yang satu lagi seperti ini. Ini kan putih hijau, putih oranye biru oranye, putih coklat. Kalau tadi ada apa? Ada cross warna ya. Cross warnanya seperti ini urutannya. Nah gitu. Ingat ya, Anda harus paham kapan menggunakan kabel strike, kapan menggunakan kabel cross. Nah, oke, saya teruskan lagi. Kemudian berikutnya di sini ada strike truk tadi ya. Nah, ini kan di sini ada 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, sampai 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8 ya. Ini kabel strike, kemudian ini cross, tadi saya bilang 1 ke 3 ya. Nah, karena di sini satunya adalah orange white, terus ketiga, nah ini ada berarti green white. Nah, jadi ini 1 ke 3 ke green, 2 ke 6. Nah, nanti ketika di sini orange ya, di sini manggil yang si 6-nya, yaitu si green ya, si green. Terus ketiga ke 1, kemudian 6 ke 2. Baru kemudian berikutnya adalah normal ya, 4 ke 4 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7 ke 7, 8 ke 8 ya. Ini ada kabel strike-nya. Oke, ini pastikan nih ketika kalian melakukan clipping itu, pastikan di sini kabel yang keluar ini yang kalian potong dari si cangkang itu cuma 4 cm ya. Nah, untuk 4 cm karena ini adalah ukuran ideal untuk menyesuaikan ke si RT45-nya. Ya. Seperti ini diluruskan, setelah digunting, diluruskan kabelnya ya. Kemudian setelah itu kalian cocokkan urutkan warnanya berdasarkan aturan yang ada. Ya, aturan yang ada. Pastikan si putih oranye itu sebelah kiri. Ya. Nah, ini. Nanti ini diukur, nah ini harus 4 cm ya. Dari ujung. Oke, nah terus berikutnya di sini kalau sudah yakin tadi silakan dimasukkan ke dalam RJ 45-nya ya. Nah, kemudian nanti pastikan si ujung kabel ini terlihat jelas dan kamu colok si kabelnya sekuat mungkin ya. Sehingga nanti bisa mentok di sini, di si RJ45-nya. Terus nanti kalau udah baru dikerimping. Kerimpingnya sekuat mungkin ya, sekuat mungkin. Kalau udah baru kalian run tester. Baru berhasil ya. Nah, terus berikutnya nih. Sama untuk crossover juga sama. Kita membutuhkan yang namanya kabel UTP, kita potong juga 4 cm. Di sini kabel UTP-nya rapikan. Nanti di sini kabel UTP ini disusun warnanya berdasarkan aturan yang ada pada panduan ya. Warnanya tadi untuk yang kiri itu adalah putih oranye, putih hijau, putih biru hijau, coklat ya. Untuk yang kanan itu kalau itu tadi putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat ya, seperti itu. Ini nanti dipasang, sudah oke. Oke, kemudian setelah itu jika diperlukan kalian lakukan pengecekan ulang ya kepada si hasil crimpingnya ya. Pastikan semuanya itu dikirim itu semuanya terbaca ya gitu ya, terbaca si kabelnya. Nah ini.
Oke. Oke. Terus ini ada pertanyaan dulu nggak? Apakah cukup jelas? Izin Pak. Iya, silakan, Arman. Boleh? Ini Pak, bertanyakan tentang kabel strike Pak. Kan itu kan menurut TIA ya. Kalau Iya, apa Tia. warnanya ya. Nah, kalaupun warnanya Pak tidak berurutan Pak, maksudnya antara putih oranye terus Ya. hijau putih biru ya. Kalau Ya. dibalik Pak, kalau misalnya dibalik nih putih hijau terus hijau terus Ya. putih biru ke biru, putih coklat ke sama coklat, itu apakah sama saja atau memang harus mengikuti aturan dari TIA? Iya ya. Nah, saya baca dulu ini ya. Jadi kabelnya terbalik Pak, kalau misalnya terbalik Terbalik itu ya. apa terkoneksi atau tidak gitu. Nah, jadi sebenarnya ya gini, Arman, ini suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Nah, gini. Jadi kalau untuk eksperimen, ya untuk eksperimen, untuk percobaan ya, boleh, Arman. Antar warna itu tidak ada perbedaan kualitas kabel, sama. Iya. Ya, sama. Jadi mau itu warna apapun sama, perannya sama. Gitu ya. Nah, jadi mau tadi ini kalau berbicara eksperimen ya, eksperimen nih. Arman urutannya diubah-ubah gitu ya, diubah urutannya. Saya ubah misalkan di sini urutan pertamanya jadi orange gitu ya, atau urutan pertamanya jadi biru. Asalkan si ujungnya sama. Warnanya kan strike. Iya. Kan strike gitu ya, kan strike. Nah, boleh seperti itu. Ya, boleh. Kalau untuk praktikum. Ya, praktikum di sekolah atau di mana gitu ya, di rumah boleh. Tapi kalau ketika sudah bekerja ya, apalagi kita sebagai konsultan ya, misalkan dari telekomunikasi atau konsultan dari jaringan, atau kita ngebangun RT RW net gitu ya, atau kita ngebangun jasa instalasi jaringan gitu ya, misalkan dari Telkom, kita kerja di Telkom, kita sebagai jasa profesional gitu ya, jasa profesional, kita dibayar, kita bekerja, itu harus sesuai dengan standar TIA. Ya, standar TIA. Karena nanti ketika contohnya ketika Telkom itu ada pemasangan ya, misalkan menggunakan atas nama Telkom gitu ya. Nanti Telkom itu pasti punya standar, mutu kualitas yang dijaga gitu ya. Ketika Telkom melakukan pemasangan jaringan ke lapangan, itu pasti akan ada tim QC atau quality control. Tim quality control itu yang akan terjun ke lapangan, yang akan mengecek apakah sesuai dengan standar atau tidak ini instalasi pemasangannya nih. Misalkan tadi pemasangan dari kabel UTP, STP, koaksial, atau di kabel fiber gitu ya, dan lain-lain, apakah dia sudah sesuai standar dari sisi ketinggiannya, dari sisi pemilihan jenis kabelnya, dari sisi pemotongan kabelnya, kemudian dari teknik pemasangannya gitu ya, kemudian tadi pemilihan warnanya dan lain. Pokoknya standar TIA itu luas ya, standar TIA itu luas banget, dan itu ada komponen-komponen instrumen penilaiannya. Jadi nanti ketika berbicara profesionalitas, maka kita akan berhubungan dengan kualitas yang akan dijaga gitu ya. Maka itu seperti itu mungkin ya, Arman. Gimana? Iya. Paham? Siap, paham Pak. Tapi kalau untuk
ke jaringan Pak, itu akan terkoneksi atau tidak Pak? Kalau misalnya kabelnya Oh iya, berbeda. berbeda ya. Sebenarnya nggak ada Ah, masalah, nggak ada nggak ada masalah, masalah ya. Oke, nggak ada masalah. Coba aja, ya, coba oke, aja. oke. Siap Pak. Misalkan, misalnya gini nih, contoh kecilnya ya. Ah, Kita di rumah punya internet kan ya, ya. internet, punya Hmm, modem GPON. hmm, Nah, kita buat warna ini hmm, asalnya hmm, ngacak gitu ya. hmm. Tapi yang ininya juga harus sama warnanya. Kan tadi kabel strike. Iya, Nah, udah aman. aman. Yang penting di LAN tester dia 1-8 nyala. Nyala. 1-8 nyala, udah oke, berarti transfer datanya jalan. Iya. Datanya jalan ya. Makanya diperbolehkan oleh-oleh aja gitu ya. Iya. Tidak ada masalah masuk buat Oke. eksperimen. Oke, Ya, itu mungkin ya. Siap Pak ya. Oke. Dan silakan barangkali dari Nurhani atau dari Anam, dari Kuni ada pertanyaan. Oh, ini ada Siti Rahma ya. Siti Ramayanti. Halo. Selamat pagi Siti. Ya Pak, selamat pagi. Oke, Siti. Boleh perkenalkan diri Siti. Apa namanya? Saya ingin tahu Siti dari mana asalnya dan dari UT mana? Ya Pak, saya Siti Ramayanti dari UT Pekanbaru Pak. Oh, Pekanbaru, luar biasa ya. Oke, baik. Salam kenal ya. Nah, kebetulan saya Bapak Muhammad Iqbal dari Subang ya. Saya berasal dari Subang, Jawa Barat. Sama dengan Arman ya dari Jawa Barat. Saat ini saya bertugas atau bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Subang ya. Dan kebetulan saya mengajar sebagai dosen saya sudah kurang lebih mau 9 tahun ya. 9 tahun saya sebagai dosen. Jadi memang cukup lama, tapi juga saya sebagai guru udah 10 tahun ya. Jadi sebelum dosen itu saya sebagai guru dulu. Saya sebagai guru 10 tahun, lanjut sebagai dosen 8 tahun. Jadi kurang lebih mungkin saya di dunia pengajaran sudah mencapai ya kurang lebih 18 tahun ya. Cukup lama. Nah gitu ya. Baik, mana ada pertanyaan lagi yang lain? Enggak, silakan. Yang saya sampaikan cukup jelas. Izin bertanya. Iya, silakan Anam. Nah, saya kan udah ngumpulin, Pak. Itu untuk tugasnya harus full kelihatan mukanya atau cuman awalnya aja waktu perkenalan gitu? Kalau untuk yang penting ada di awal itu muncul perkenalan, ada wajah ya, yang muncul ya, Anam ya. Anam di awal ada muncul wajah. Soalnya kan saya sudah ngumpulin, Pak, kemarin itu sebelum ngikutin ini. Iya, nggak apa-apa. Yang di awal udah muncul kan wajahnya Anam. Halo. Oh iya ya. Anam. Muncul nggak wajah Anam di situ? Oh iya. Muncul ya. Aman berarti aman. Aman Anam. Nah, waktu ngumpulin tugas itu harus munculin wajah apa enggak, Pak? Waktu tugas prakteknya itu kan saya kemarin cuman awalnya aja waktu perkenalan gitu. Oh, tidak apa-apa. Yang penting di awalnya muncul wajah Anam ya. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Aman lah ya. Saya yakin di sini nilainya 100 semua nih. Ya, Amin, Pak. Amin. Kalau dari saya pribadi nih ya, kalau dari UT-nya tidak ada panduan kayak gini ya, tapi dari saya pribadi, saya senang terhadap mahasiswa yang aktif di diskusi ya. Diskusi aktif, apalagi ini ada temennya nanya ya. Saya izin membantu jawab gitu ya. Nah, itu keren banget ya. Keren banget. Pasti akan saya berikan nilai ya. Nilai tambahan untuk kalian ya. Pasti ya. Apalagi ini mengikuti web ya. Mengikuti web, saya akan berikan apresiasi setinggi-tingginya buat kalian ya. Karena menyempatkan diri untuk mengikuti web. Ya, walaupun memang tidak wajib kan ya. Tidak wajib ya. Iya. Tidak wajib. Tapi akan saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Oke. Itu mungkin ya. Untuk materinya. Saya sedikit mungkin akan menambahkan ya terkait mengenai materi yang saya miliki ya. Karena saya juga kebetulan
mengajar juga di jaringan ya. Sebentar. Tapi sebelumnya mungkin saya tanya dulu ke kalian ya, apakah kalian pernah melakukan sharing data pakai jaringan? Pernah nggak? Sharing Jangan, data. iya, misalkan gini, komputer satu di komputer yang lain nih, misalkan ngirim data gitu, pernah nggak? Oh, pernah Pak, pernah. Tapi tanpa internet, Iya, tanpa internet. pernah, Nah, pernah Pak. itu pernah ya, Sharing, anak ya pernah, sharing Arman pernah file. ya. Iya, sharing Nah, file itu Pak sharing biasanya. file, betul. Sharing file itu lebih cepat ya, Iya, lebih lebih cepat. cepat. Terus kalau enggak, ini apa sharing printer ya? Print, ya Pak, seringnya printer. Nah, sharing printer. Sharing Nah, sama printer. nih seperti itu ya. Ini Iya. adalah fungsinya seperti itu. Fungsinya kabel strike itu salah satunya untuk itu ya. Iya. Nah, kalau misalkan kalian ingin lebih ekspansi lebih jauh lagi gitu ya, sharing printernya misalkan beda segmentasi gitu ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan yang namanya router ya. Router switch itu dikombinasikan, kalian nanti lakukan konfigurasi, nanti segmentasi A ke B bisa connect, nanti bisa sharing printer di situ ya. Nah, itu nanti kita akan coba itu di tugas 3 ya, menarik ya. Iya. Tugas 3. Oke, tapi sebetulnya gini ya, saya di sini sudah mengajar jaringan komputer ya. Nah, di sini tuh bentar. Oke. Nah, di sini tuh sebetulnya saya di sini di channel YouTube saya ya. Saya sudah menjelaskan lebih jauh. Di sini tuh di Tuweb, bentar ya, Tuweb. Nah, di sini nih, coba saya sharing dulu ya. Share screen dulu. Nah, ini ya. Ini udah kelihatan layar kalian, nggak kelihatan? Udah muncul? Muncul Pak. Nah, ini saya mengajar di Tuweb yang kemarin ya, yang semester kemarin. Ini saya udah melakukan mapping menggunakan Cisco ya. Jadi juga kalian bisa nonton ya, nonton aja. Nanti di situ masuk ke channel saya. Nanti di sini ada Tuweb 4 jaringan komputer ya. Tugas 3. Kalau ini kan Tuweb 2 ya, Tuweb 2 ya. Kalau ini Tuweb 4, ini lebih jauh lagi. Lebih jauh dari di sini saya melakukan mapping. Di sini ada setting IP address, ada setting router ya. Nah, di sini kan ada switch ya. Ini menggunakan topologi star. Terus ada server ya, server DNS, server DNS server, ada server DNS lokal dan lain-lain ya. Ini untuk melakukan akses data, akses website gitu ya, dari segmen ke segmen yang lain gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan seperti ini ya. Tapi nanti juga saya nanti di Tuweb nanti di Tuweb 4 itu saya akan seperti ini juga akan saya jelaskan dengan detail ya. Jadi ini tuh kayak saya ngebedah soal ya, agar kalian lebih mudah dalam mengerjakan soal ya sebetulnya. Jadi saya dikasih kisi-kisi aja, kisi-kisi cara mengerjakannya ya. Kalian tinggal tiru aja step by step-nya, karena memang untuk Tuweb 4 ini memang kompleks ya. Kompleks, luar biasa kompleksnya, jadi kalian memang harus benar-benar fokus ya. Harus fokus, harus harus
logikanya berjalan ya. Logika rumusnya itu juga harus berjalan ya. Seperti itu kurang lebih itu sharing dari saya ya. Ini untuk yang tugas tadi ya. Tugas 3 ya. Itu dia lebih jauh lagi tahapannya. Oke. Begitu mungkin. Ada yang tanyakan mungkin? Silahkan. Mau tanyakan lagi? Atau yang belum paham? Di sini ada di sini semua udah mengumpulkan tugas sudah? Saya belum, Pak. Oh, belum. Ya, tidak apa-apa. Sudah ya. Ya. Sudah ya, sudah yang belum ya. Tidak apa-apa. Kan masih lama ya, 2 hari lagi. Dan rencana hari Aman, ini, aman. Pak. Iya. Boleh. Tidak apa-apa ya. Oke, aman berarti ya. Untuk Aman, Pak. perangkat jaringan aman semua, punya alatnya. Ada, Pak. Ada komplit. Aman, Pak. Aman ya, komplit ya. Ya. Kalau Oh iya, Pak. yang Mau tanya. Anam silakan. Itu kan praktek saya. Ya, Pak. Kan waktu praktek saya itu saya nggak pakai suara. Waktu prakteknya itu nggak apa-apa. Cuman tulisan-tulisan gitu. Iya. Nah, itu sebetulnya harusnya ada ini ada pemaparannya ya. Oh, Anam ya? harus dikasih Bentar. pemaparan ya. Iya. Jadi di sini tuh apa? Jadi maksudnya, tapi kalau nggak ada suara di situ ada ini nggak? Ada penjelasan langkah-langkahnya nggak? Ada penjelasan tiap Nah. tiap prakteknya itu harus ngapain gitu ada. Oh ya, kalau tadi ya, kalau misalkan suara tidak ada, penjelasan tidak ada, nah itu yang tidak boleh. Yang boleh itu tadi boleh pilih salah satu ya. Kalau misalkan tidak ada suara, ada penjelasannya, langkah-langkah urutannya ya. Nanti agar saya bisa melihat SOP dari Anam benar atau enggak gitu ya. Nah kalau Oh ya, apa namanya, kalau tidak ada penjelasan lewat teks, berarti lewat suara. Oh, berarti kalau pakai teks itu nggak apa-apa berarti, Pak? Tidak apa-apa, aman. Yang penting di situ ada tahapannya ya. Oh iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kayak gitu ya. Kalau untuk, saya akan sharing lagi nih soal tugas 2 ya. Bentar. Yang tugas 2, ini saya kasih tips juga yang tugas 2 biar sekalian ya. Biar sekalian juga. Tadi kan saya udah bahas tuh tugas 3 ya. Tugas 3. Nah, ini tugas 2 nih. Tugas 2 tuh saya akan bahas. Nah, kalau tugas 2 ini jadi bentar ya. Ini kalau masih sama ya. Kalau masih sama dengan yang sebelumnya ya, tugas 2-nya ya. Ini yang soal tugas 2 tahun kemarin seperti ini. Nah, ini jadi seperti ini soalnya tuh ya. Jadi di sini ada silakan pelajari panduan praktik tugas 2. Kemudian di sini kamu mempraktekkan ini di command prompt ya. Mempraktekkan ini CLS gitu ya, dir, ifconfig, all, ifconfig slash gitu ya. Nah, ini juga kalian harus praktekkan satu-satu ya. Dan ingat, ikuti apa namanya petunjuk dari si soalnya dengan sebaik mungkin ya. Begitu ya. Nah, ini kalau yang soal nomor tugas 2 itu tidak ada permintaan perangkat jaringan seperti ini. Nggak ada jaringan kayak gini, nggak ada. Dia hanya menggunakan command prompt ya. Command prompt atau terminal di Windows ya, di Windows. Nah, itu. Ya sudah aja ya, seperti itu. Jadi aman. Kalau untuk di pertemuan atau di tugas 3, nah itu dia menggunakan aplikasi yang namanya Packet Tracer. Yang tadi ya. Tadi yang simulator tadi itu, simulator jaringan itu menggunakan namanya Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ya. Jadi itu dua-duanya aman, tidak ada perangkat jaringannya. Kecuali di pertemuan ke-1 ini itu ada perangkat jaringannya. Untuk perangkatnya Pak di download. Download. Yang mana? Yang tadi yang paket Cisco Packet Tracer. Iya. Ya, itu itu kan download. Itu free kok, gratis. Oke. Ya, silakan di ini aja Arman gini download Cisco atau CISCO ya. Cisco Packet Tracer. Nah, nanti di Google keluar, nanti download aja. Free kok. Oke.
Ini Pak, untuk emang setiap pertemuan tidak ada daftar hadir ya Pak? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya? Oh, oke Tidak oke. ada. Hanya nanti di sini akan saya rekam ya. Ini saya Hmm. rekam pertemuannya dan nanti ini akan saya share di YouTube. Di YouTube nanti akan saya share link YouTube-nya ke teman-teman yang tidak hadir, Oh, yang oke tidak hadir oke. hari ini. Kenapa? Oh, iya. Karena teman-teman yang tidak hadir mereka kan sedang sibuk, gitu ya, sedang Iya. bekerja. Nah, mereka tetap harus lihat web ini, gitu ya. Iya. Iya. Makanya nanti akan saya share sehingga mereka nanti paham bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Iya. Oke oke. Itu mungkin ya. Ya. Oke, Siap. baik. Dari Arman, Kuni, Nurhani, Hoirul Anam, dan Siti Rahmayati. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Cukup. Ya. Baik. Baik, kalau cukupkan. Kalau begitu mungkin saya akhiri mungkin ya untuk pertemuan web 2 ini ya. Ya. Saya doakan mudah-mudahan kalian lancar dalam mengerjakan tugas tugas satunya dan mendapatkan nilai maksimal ya. Ya, amin. Nilai Amin, Pak. 100. Oke, gitu dulu mungkin ya. Ya, Untuk Pak. pertemuan web 2 ini, Ya. saya selalu untuk kalian dimanapun kalian berada ya. Ya. Saya senang sekali bisa berkenalan dengan kalian dari berbagai pelosok di Indonesia ya. Kapan-kapan kita berjumpa. Sekian terima kasih di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kalian. Barangkali ingin melanjutkan aktivitasnya, maka sudah selesai. Maka silakan. Boleh lip. Terima kasih ya.